A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wah, teman-teman sudah berkumpul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah, selamat bergabung teman-teman di channel PAUD Intan Payung. Wah, semoga berkah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, hari ini adalah hari pertama pembelajaran kita dengan tema Aku Senang Hidup Bersih dan Sehat, Keselamatan dari Allah Assalam. Masya Allah, semangat ya. Selama bulan Juli dan Agustus kita akan memperkenalkan tema tentang itu. Nah, hari ini hari pertama pembelajarannya, yaitu hari apa? Yuk, ada yang tahu? Kemarin Rabu, berarti hari ini hari Kamis. Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020. Nah, seperti yang Bunda sampaikan tadi, tema kita apa yuk? Ada yang bisa ulang? Ya, tema kita adalah Aku Senang Hidup Bersih dan Sehat, Keselamatan dari Allah Assalam. Kenapa kita mengangkat tema itu? Ada yang tahu? Ya, karena agama Islam adalah agama yang suci, yang bersih. Rasulullah sudah menginformasikan di hadis, agama Islam itu adalah agama yang bersih, suci. Maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Hadis riwayat Baihaqi. Wah, Masya Allah. Semoga kita termasuk orang yang suci, sehingga kita bisa berjumpa nanti di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Nah, coba teman-teman lihat, Bunda Julia ada apa nih di tangan Bunda Julia? Ya, Bunda Julia punya terjemahan Al-Quran. Ya, bentuknya persegi panjang. Kenapa disebut persegi panjang? Karena dua sisi yang berhadapan sama pendek dan dua sisi yang berhadapan sama panjang. Makanya disebut persegi panjang. Ingat, adab membaca Al-Quran yaitu berwudu terlebih dahulu. Alhamdulillah, tadi Bunda Julia sudah berwudu. Nah, selanjutnya adab mendengar orang lain membaca Al-Quran adalah duduk dengan fokus, mendengarkan dengan fokus, supaya teman-teman mendapat keselamatan dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain.
Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul 'azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah ya teman-teman, ternyata Allah sudah menginformasikan di Quran surat Al-Maidah ayat 6 bahwa berwudulah, kalaupun tidak ada air, bertayamumlah dengan debu. Wah, berarti Islam itu sangat memudahkan. Allah sangat memudahkan kita, bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk membuat kita menjadi lebih bersih dan menyempurnakan nikmat kita. Masya Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat oleh Allah. Salah satu nikmat yang paling indah adalah keselamatan. Semoga kita selamat dunia dan akhirat ya teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi ingat lagu tentang Aku Anak Sehat. Siapa yang tahu? Kita nyanyi bersama-sama ya. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia. Masya Allah, jadi sampai sebesar ini kita sehat karena bantuan dari mama dan papa dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu Allah beri kesehatan ya, apalagi di masa pandemi ini. Banyak sekali yang harus kita pikirkan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran, sudah menyebutkan banyak sekali buah-buah yang ada di dalam Al-Quran. Kita bahasnya 6 ya. Ada berapa? 6. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama, coba lihat ada apa ini? Tara, apa ini? Ada gambar apa ya? Ya, ini ada gambar buah pisang. Warnanya kuning. Ya, kalau sudah matang berwarna kuning. Kalau masih mengkal berwarna hijau. Pisang banyak sekali mengandung kalium yang bagus untuk kesehatan jantung kita dan mengandung serat bagus untuk pencernaan kita. Alhamdulillah. Nah, pisang ini dia tulisannya P I S A N G, pisang. Oke.
Selanjutnya ada buah apa ya yang di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan? Pasti bermanfaat sekali. Tada! Buah apa ini? Ya, buah zaitun. Buah zaitun kalau sudah matang berwarna hitam, keunguan mirip seperti blackcurrant atau anggur hitam. Nah, tetapi kalau masih mengkal, tuh warnanya, ada yang tahu? Warnanya hijau. Betul, warnanya hijau. Buah zaitun banyak sekali mengandung vitamin dan mengandung vitamin E dan antioksidan yang bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita. Wah, kalau teman-teman mau menggunakan zaitun juga bisa untuk obat urut karena mengandung vitamin E yang cukup tinggi. Nah, zaitun ini dia tulisannya Z-A-I-T-U-N. Zaitun. Oke, Bunda Julia mau bertanya? Wah, kira-kira buah apa ya yang ada di dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf P? Ada yang tahu? Apa yang bagian atas atau bagian bawah? Ya, pisang di bagian atas. Ya, buah dalam Al-Quran yang diawali huruf P. Wah, hebat teman-teman yang sudah bisa menjawabnya. Tepuk tangan, selamat. Buah selanjutnya akan Bunda Julia kenalkan, yaitu Tara. Buah apa ini teman-teman? Ada yang tahu? Ya, ini adalah buah kurma yang sangat terkenal, yang dari Jazirah Arab. Wah, kalau bulan puasa ini nih yang kita cari ya, karena banyak sekali mengandung serat dan antioksidan. Bahkan flavonoidnya sangat bagus untuk mengurangi resiko diabetes. Masya Allah, jadi sehat ya. Dan ini juga makanan Rasulullah loh teman-teman. Masya Allah. Warnanya tahu teman-teman? Warnanya tahu? Ya, warna coklat kalau sudah matang. Sama seperti zaitun, kalau belum matang berwarna hijau. Oke, ini dia tulisan kurma. K-U-R-M-A. Kurma. Wah, selanjutnya ada buah apa lagi ya? Tara, buah apa ini? Buah delima. Wah, kalau bahasa Latinnya pomegranat. Nah, bukan granat senjata ya, pomegranat. Nah, kalau bahasa Indonesianya delima. Tuh, kalau dibelah ada biji-bijinya. Nah, delima ini berwarna merah keunguan. Nah, ini dia tulisannya D-E-L-I-M-A. Delima. Wah, ini dia. Delima banyak sekali mengandung antioksidan dan vitamin C. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Ayo, boleh suka makan delima atau dibuat jus juga enak. Sekarang sudah banyak ya yang membuat jus delima ini di dalam kemasan. Kalau buat sendiri lebih enak lagi. Oke. Bunda Julia punya sulap ya. Mau tahu sulapnya apa? Coba lihat ini apa? Buah apa? Buah kurma ya. Siap-siap ya. Hitung 1 sampai 5, lalu Bunda Julia akan melakukan sulap. Bukan sulap, bukan sihir ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, coba lihat. Alhamdulillah ada kurma. Nah, Bunda Julia di rumah ada kurma. Dan karena kenapa? Lagi masa corona ini kita bagus sekali meningkatkan imunitas tubuh kita. Bunda Julia memakan kurma untuk meningkatkan imunitas tubuh Bunda Julia sehingga sehat dan jauh dari corona. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentu saja itu semua lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bunda Julia mau makan, teman-teman mau coba? La yashrabanna ahadakum qaiman. Makan dan minumlah kamu sambil duduk ya. Oke, bismillah, Bunda duduk ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Makasih banyak. Udah rasa. Selanjutnya ada buah tin. Ya, buah tin banyak sekali mengandung vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, polifenol, kalium, magnesium, zat besi. Aduh, banyak sekali vitamin-vitamin yang ada pada buah tin yang bagus untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tin, T-I-N, tin. Oke, selanjutnya. Yang terakhir, yang keenam, ada buah anggur. Buah anggur pasti udah pernah rasa ya teman-teman semuanya ya. Banyak sekali mengandung vitamin E, C, dan polifenol yang bagus untuk jantung. Wah, dari semua buah semua buah 6 yang tadi yang Bunda sebutkan, wah ternyata semuanya bagus untuk jantung ya. Berarti kalau mau tubuh sehat, jantung kita juga harus sehat ya. Oke, insya Allah. Nah, coba lihat. Nah, buah tin dan buah anggur. Nah, ada buah tin, ada buah anggur. Yuk kita hitung sama-sama untuk hurufnya. Buah tin, ada berapa jumlah hurufnya? 1, 2, 3. Oke, ingat ya, buah tin ada 3 hurufnya. Kalau anggur ada berapa hurufnya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? 6. Ya, kalau begitu kita bandingkan. Yang mana yang lebih sedikit jumlah hurufnya? Apakah buah tin atau buah anggur? Ya, jawabannya adalah buah tin. Jumlahnya ada 3. 3 lebih sedikit dari 6. 6 lebih banyak dari 3. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi kalau semua hurufnya kita tambah ya? Kita hitung sama-sama. 3 ditambah 6. Kita hitung sama-sama ya. Jatuh dia. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Wah, tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah bisa penjumlahan dan sudah bisa menghitung menggunakan huruf. Selamat ya, Masya Allah, pintar-pintar kepandaian dari Allah Ar-Rasyid. Oke teman-teman, sebelum Bunda tutup kegiatan, Bunda Julia mau mengajak teman-teman untuk beramal. Salah satunya beramal dengan menyebut nama Allah yang baik. Siapa yang bisa? Ya, Alhamdulillah, insya Allah teman-teman bisa. Ada berapa ya jumlah nama Allah yang baik? Ya, ada 99 yang biasa kita sebut Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman boleh berpegangan tangan dengan mama dan papa yang ada di samping atau keluarga yang ada di samping. Karena Bunda Julia sendiri, Bunda Julia akan tetap fokus berasmaul husna. Nah, yuk sama-sama kita mulai berasmaul husna dengan mengucapkan istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi',
Ya Mu'iz, Ya Munzil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adal, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubadi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid Ahad Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikul Mulki, Ya Zul Jalali wal Ikram, Ya Muqsid, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah As-Salam yang maha memberi kesejahteraan sudah memberikan kita begitu banyak kesejahteraan dan keselamatan yang kita dapatkan sekarang. Corona adalah salah satu bukti bahwa Allah itu maha hebat. Kita bisa sakit dengan hal yang sekecil itu. Jadi Allah selalu mengajak kita untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan diri. Dan Bunda Julia percaya teman-teman bisa, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang terbaik untuk kita semua, dan kita doakan semoga corona bisa segera pergi dan kita bisa kembali ke sekolah seperti biasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, Bunda Julia akhiri kegiatan kita dengan mengucapkan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.